历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang membunuh dua tetua akademi yaitu tetua Jin Yilei dan tetua Song Fengyu. Hal itu membuat tetua Chang Liang merasa ngeri dan berniat kabur. Tetua Chang Liang, mau kemana kamu? Qin Yang berkata dengan nada dingin saat itu, baru saja, bukankah kamu ingin membunuhku? Karena hari ini sudah menjadi hari pembantaian, maka tidak akan ada pengecualian untukmu. Begitu kata-katanya jatuh, pedang raksasa itu kembali memancarkan cahaya yang tajam. Ampunilah! Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Sebuah sosok datang meluncur dari udara dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, secepat apapun gerakannya, itu tetap tidak bisa menandingi kilatan pedang tersebut. Dekan, selamatkan aku! Saat itu, Chang Liang benar-benar ketakutan. Boom! Namun, sebelum kata-katanya selesai, Chang Liang sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Sosok berbaju hitam yang datang terlambat tidak bisa menyelamatkannya. Dalam sekejap mata, tiga tetua yang terhormat telah tewas seketika. Di dalam arena, puluhan sosok yang ada tidak berani bernapas terlalu keras. Wajah Liu Fangyu, Fang Shicheng, dan Yuan Gang, bersama dengan beberapa murid lainnya, menjadi semakin pucat pasi. Dekan Tian'an! Dekan Tian'an! Saat melihat orang yang baru saja datang, belasan tetua yang tersisa buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Seorang pria paruh baya yang tampan, berpakaian hitam pekat dengan rambut panjang terikat, sama sekali tidak memperhatikan orang lain pada saat itu. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam arena pelatihan di halaman dalam. Rupanya, banyak orang telah mendengar keributan ini dan segera bergegas datang. Pergi! Sebuah suara dalam menggema, dan seketika itu juga, semua sosok yang berada di luar arena latihan langsung berhenti, tidak berani bergerak ataupun bernapas terlalu keras. Siapa namamu? Tian'an menatap pemuda di hadapannya tanpa sedikit pun menunjukkan wibawa seorang kepala akademi, melainkan lebih seperti seorang tetua yang berbicara kepada juniornya. Qin Yang, bagaimana kamu mengaktifkan pilar suci 4 gajah? Tian'an bertanya lagi. Aku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Qin Yang menjawab dengan tegas, kamu sebagai ketua Akademi Dewa, generasi demi generasi semakin buruk. Para tetua akademi bersekongkol dengan kelompok murid tanpa malu-malu. Aku pikir jika lapis lazuli mati, tutup petinya pun tidak akan bisa menahannya. Qin Yang. Nada suara dekan Tian'an sedikit meningkat saat berkata, kamu harus tahu bahwa pilar suci 4 gajah menyangkut rahasia Akademi Dewa. Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Jika ini menyangkut rahasia Akademi Dewa, sebagai dekan, bukankah seharusnya kamu yang menjaga rahasia itu? Bukannya malah datang menanyakan padaku? Saat itu juga, Qin Yang mengayunkan telapak tangannya. Kembali. Hanya dengan satu kata, pedang raksasa itu segera terangkat dari tanah, berubah menjadi kabut asap, dan menghilang. Pada saat yang sama, di dalam gerbang halaman luar, pilar suci itu kembali bersatu seperti semula, tetap stabil seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Mata Tian'an yang menatap Qin Yang semakin dalam. Apa hubunganmu dengan lapis lazuli? Atau, apa hubunganmu dengan Kaisar Ming Yuan? Begitu kata-kata itu keluar, Qin Yang hanya menatap langit dengan dingin. Apa hubunganku dengan mereka? Kamu tidak berhak untuk tahu. Mendengar itu, Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Qin Hai benar-benar terkejut. Siapa sebenarnya yang berdiri di hadapan mereka saat ini? Dia adalah dekan Akademi Dewa. Di seluruh kekaisaran Beiming, satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Ming Yong dari Kekaisaran Beiming. Qin Yang berbicara seperti itu. Apa dia sama sekali tidak takut mati? Namun segera, ekspresi Tian'an berubah, ia tertawa dan menatap Qin Yang, lalu berkata, kalau begitu, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Kakakmu terluka parah, sebaiknya kamu bawa dia untuk menyembuhkan diri dulu. Qin Yang melihat ke belakang, berbalik dan langsung melangkah pergi. Zhang Xiaoshuai, Lu Xuan, dan yang lainnya memberi hormat kepada Tian'an, lalu pergi. Pada saat ini, semua orang benar-benar terkejut.
Dekan Guru Akademi. Penatua geng Cangdong maju ke depan saat ini. Peristiwa hari ini, tak terkecuali bagi mereka yang ada di sini, jika ada yang membocorkan satu kata pun, akan dibunuh tanpa ampun. Saat ini, ekspresi gelap di wajah Tian An menghilang, senyumnya lenyap, dan aura pembunuh dingin di bawah alis matanya perlahan memudar. Baik. Tubuh geng Cangdong menjadi dingin seketika, dan ia kembali memberi hormat, lalu berkata, lalu bagaimana dengan Qin Yang dan orang-orang ini? Hadiah akan diberikan sesuai dengan peringkatnya. Para murid yang mengikuti ujian kali ini akan diberi 1 pil eliksir sebagai kompensasi. Ingat ini baik-baik. Tian An menatap belasan tetua di sekelilingnya, serta murid-murid seperti Liu Fangyu, Yuan Gang, dan Fang Shicheng, lalu berkata lagi, jika ada orang lain di luar yang mengetahui kejadian ini, aku sendiri yang akan membunuh mereka. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat itu langsung menahan napas. Mereka belum pernah melihat dekan akademi mereka segarang ini. Sikap Qin yang sebelumnya bisa dikatakan sangat sombong dan arogan. Dia membunuh murid-murid spiritual. Dia membunuh 3 tetua yang terhormat. Bahkan, dia berani menentang langsung dekan Akademi Tian An. Namun, Tian An sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Selain itu, bagaimana mungkin Qin yang bisa mengaktifkan pilar suci 4 gajah? Pada saat ini, pertanyaan di benak semua orang semakin membesar. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Tian An menatap tajam ke arah Liu Fangyu, Yuan Gang, dan Fang Shicheng, lalu dengan kilatan cahaya, ia menghilang dari lapangan bela diri. Peristiwa hari ini, rahasiakan semuanya. Jika ada yang berbicara lebih dari 1 kata, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dengan kekuatan dekan akademi yang luar biasa, kalian semua seharusnya tahu bahwa ini bukan main-main. Benar, dengan kekuatan dekan akademi, ini bukanlah lelucon. Jika berita ini bocor, pasti ada seseorang di antara mereka yang telah mengatakannya. Saat itu, dekan akademi pasti akan menghilangkan orang yang membocorkan rahasia ini dari muka bumi ini. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Beberapa tetua bahkan menghela napas pada saat ini. Jika saja, para murid dari pelataran dalam tidak banyak yang sedang mengasingkan diri, maka di Akademi Dewa bisa saja akan mengalami kegemparan yang dahsyat. Di sisi lain, Qin Yang memasuki halaman Tianshan, tempat kediaman Patriark Lai Huo. Di atas tempat tidur, wajah Qin Shan tampak pucat, dan akhirnya dia menggumamkan sesuatu. Saudara ketiga. Saudara ketiga. Kakak, aku di sini. Melihat Qin Shan, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Seolah-olah Qin Shan mendengar kata-kata Qin Yang, napasnya menjadi lebih stabil dan dia tertidur. Saat ini, Qin Yang berdiri, menatap Patriark Lai Huo, lalu berkata, Patriark, apakah Anda memiliki tungku peleburan pil? Ada. Baik, bantu aku menyiapkannya, aku perlu membuat pil obat. Baik. Baik. Patriark Lai Huo tampak lebih cemas daripada Qin Yang dan segera mengerahkan orang-orangnya untuk menyiapkan segalanya. Qin Yang tidak banyak bicara, ia langsung masuk ke ruang alkimia dan mulai sibuk. Perlahan-lahan, sesosok bayangan muncul di luar pintu, seperti hantu. Dekan. Dekan Akademi muncul, Patriark Lai Huo segera memberi hormat. Tak perlu seformal itu, yang lebih penting adalah menyembuhkan muridmu dulu. Baik. Patriark Lai Huo merawat Qin Shan, sementara dekan Akademi Tian An berjalan menuju ruang alkimia. Qin Yang mengerutkan kening saat melihat Tian An datang, lalu dengan santai berkata, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk, dan dia tidak ingin bertele-tele dengan Tian An. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yang langsung mulai membersihkan bahan-bahan obat, gerakannya cepat dan akurat. Siapa sebenarnya dirimu? Tian An akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, kecuali kamu adalah keturunan lapis lazuli dan Kaisar Ming Yuan, kamu tidak akan bisa mengaktifkan pilar suci 4 gajah. Kamu pasti memahami rahasia pilar itu? Kamu. Aku sudah bilang, siapa aku, kamu tidak berhak tahu. Qin Yang berbicara dengan ringan, tanpa menatap dekan Akademi Tian An. Di dalam pilar suci 4 gajah, terdapat roh pedang 4 gajah, Azure Dragon, White Tiger, Suzaku, dan Xuanwu. Adapun mengapa aku bisa membukanya?
Qin Yang berbalik, melirik Tian An dengan ringan, dan berkata, "Jika aku bilang aku hanya menebaknya, apakah kamu percaya?" Tian An terdiam, lalu tersenyum pahit. Rahasia yang terlibat dalam pilar suci 4 gajah terlalu besar. Dia harus mengetahuinya. Namun, Qin Yang bisa mengaktifkan pilar suci 4 gajah, bahkan jika dia mau, tidak mungkin dia bisa menyerang dan membunuh Qin Yang. Dan dia juga tidak ingin melakukannya. Dia tahu bahwa pilar suci 4 gajah dibangun oleh pendiri lapis lazuli dan Kaisar Ming Yuan untuk mencegah kehancuran Akademi Dewa di masa depan. Dia bahkan tahu bahwa selain mereka berdua, ada satu orang lagi, yakni leluhur lapis lazuli dan guru dari Kaisar Ming Yuan. Namun, Qin Yang baru berusia 16 tahun, jadi mustahil dia adalah guru mereka. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Qin Yang kemungkinan besar adalah keturunan lapis lazuli atau Kaisar Ming Yuan. Namun, sebagai keturunan lapis lazuli sendiri, dia bahkan tidak tahu bahwa leluhurnya memiliki keturunan lain. Identitas Qin Yang benar-benar misterius. Pilar suci 4 gajah diciptakan oleh lapis lazuli untuk melindungi Akademi Dewa dari kehancuran di masa depan, sama seperti 8 penjaga naga api di kerajaan Beiming. Kamu juga keturunan lapis lazuli, apakah kamu tidak tahu ini? Banyak hal telah terjadi selama puluhan ribu tahun terakhir. Akademi Dewa dulunya sangat makmur, tetapi kemudian, seperti kerajaan Beiming, mengalami kemunduran. Banyak hal sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Mendengar ini, ekspresi Qin Yang sedikit berubah, dan kilatan kebingungan muncul di matanya. Dia tiba-tiba teringat pepatah lama yang telah beredar di antara masyarakat. Waktu adalah pisaunya tukang jagal. Waktu membunuh bukan hanya penampilan, tetapi juga kejayaan. Pilar suci 4 gajah. Kamu tidak bisa membukanya, jadi jangan bertanya. Qin Yang berkata dengan datar. Namun, karena aku ada di sini, di masa depan, jika Akademi Dewa menghadapi krisis, aku bisa membantumu, membuka pilar suci 4 gajah, dan membantai iblis serta dewa. Begitu kata-kata ini keluar, Tian An tampak terkejut. Apa yang baru saja dikatakan Qin Yang tidak terdengar seperti ucapan seorang anak berusia 16 tahun, melainkan seperti seorang raksasa kuno. Perasaan aneh itu membuatnya terhenyak. Jika tidak ada hal lain, pergilah. Qin Yang berkata lagi. Jika kejadian hari ini tersebar, aku rasa pasti akan ada banyak kerajaan besar, kerajaan atas, bahkan kerajaan di sekitar perbatasan Kekaisaran Beiming yang akan tahu, bagaimana kamu menanggapinya. Aku sudah memberikan perintah. Setelah Tian An berkata demikian, Qin Yang melambaikan tangannya. Tian An langsung keluar dari ruang alkimia. Namun, di luar ruangan yang gelap itu, tubuhnya tegak lurus, tetapi tiba-tiba dia tersentak. Ada yang tidak beres. Dia adalah dekan akademi, satu-satunya orang terkuat di seluruh Kekaisaran Beiming. Tapi barusan, kenapa dia seperti tunduk? Qin Yang. Qin Yang. Tian An bergumam, tapi dia masih tidak bisa memahami mengapa orang ini, nama ini, terasa begitu istimewa. Di dalam kamar, Qin Yang tak bisa menahan desahan. Waktu memang ibarat pisaunya tukang jagal. Dulu, dia menyaksikan bagaimana bocah Ming Yuan membangun kerajaan Beiming dari nol hingga menjadi sebuah kekaisaran, kerajaan, dan akhirnya negara yang besar. Pada akhirnya, dia bahkan bertarung melawan sekte kuno warisan ribuan tahun di benua Jiuyo. Sementara itu, bocah Tian Qingxi mendirikan Akademi Dewa di seluruh benua Jiuyo, dan mengalami masa kejayaan untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, Kekaisaran Beiming bahkan tidak lagi pantas disebut kekaisaran, paling-paling hanya bisa dianggap sebagai kerajaan Beiming. Dan Akademi Dewa kini hanyalah sebuah akademi di Beiming. Meskipun masih memiliki kedudukan tinggi di Beiming, dibandingkan dengan masa kejayaannya di benua Jiuyo, hal itu benar-benar tak sebanding. Perlahan, aroma obat mulai menyebar di dalam kamar. Pada saat ini, Qin Yang sedang memegang pil berwarna ungu, seukuran ibu jari, berbentuk bulat sempurna, dan memancarkan cahaya ungu. Pil darah ungu. Menghela napas, Qin Yang melangkah keluar dari ruang alkimia. Kakak, telan biji teratai ini dulu. Dengan hati-hati, dia menaruh biji teratai di mulut Qin Shan. Seketika itu juga, aroma lembut menyebar. Luka-luka dalam tubuh Qin Shan mulai pulih perlahan. Qin Yang menunggu selama setengah jam sebelum memberikan pil darah ungu kepada Qin Shan.
Terus-menerus mengamati perubahan dalam tubuh Qin Shan, perlahan-lahan, Qin Shan mulai sadar kembali. Saudara ketiga. Begitu melihat Qin Yang, Qin Shan langsung mencengkeram bahunya dan berteriak, "Kenapa kamu bertindak begitu impulsif? Apakah tetua jin mempersulitmu?" "Kakak, aku baik-baik saja." Qin Yang tersenyum ringan. "Adapun tetua jin, dia sudah mati." "Mati?" Qin Shan tiba-tiba gemetar dan buru-buru bertanya, "Bagaimana dia mati?" "Kakak, kita bicarakan ini nanti. Untuk sekarang, periksa dulu kondisimu." Begitu Qin Yang mengatakannya, Qin Shan segera sadar. Sebelumnya, dia masih merasakan sakit yang luar biasa dalam tubuhnya, seperti ada naga api yang sedang meronta-ronta. Tapi sekarang, rasa sakit itu sudah hilang. Qin Shan menenangkan diri dan mulai memeriksa tubuhnya. Tiba-tiba, 5 lautan spiritual dalam tubuhnya mulai berfungsi secara bersamaan. Lautan spiritual yang sebelumnya seperti sudah mati, kini mulai memancarkan aliran energi yang kuat. Bahkan, energi yang muncul kali ini beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Ini efek dari pil darah ungu sangat kuat. Saat ini kamu baru menyerap sebagian kecil efeknya. Dalam beberapa hari ke depan, jangan banyak bergerak. Serap lebih banyak energi obat ini, efeknya akan lebih baik. Beberapa hari berikutnya, Qin Yang merawat Qin Shan dengan penuh perhatian. Efek pil darah ungu semakin menyebar. 5 lautan spiritual Qin Shan semakin menguat dan menyatu. Bahkan, samar-samar, lautan spiritual ke-6 mulai terbuka. Melihat Qin Shan telah pulih, Qin Yang membawa Qin Hai dan yang lainnya meninggalkan halaman Tian Shen, tempat kediaman Patriark Lai Huo. Akademi telah mengeluarkan peraturan tetaplah peraturan. Peringkat Qin Yang dan yang lainnya tetap tidak berubah. Setelah ujian pelataran dalam berakhir, banyak murid baru tetap tinggal dan mendapat tempat tinggal. Saat ini, Qin Yang membawa Qin Hai dan yang lainnya menuju Pavilion Ling di Akademi Dewa untuk mengambil pakaian dan mengatur akomodasi sebagai murid pelataran dalam. Seluruh Akademi Dewa sangat megah, membuat beberapa orang yang berjalan di jalannya merasa kagum. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.